Kembali lagi bersama kita di podcast Open the Door. Di sini saya Gani Silana Bika dari Anak Farma 1 dan partner saya Irfan Budi Sunario dari Anak Farma 1 juga. Di sini kita juga ada bintang tamu yang sangat spesial nih. Boleh diperkenalkan diri, Mbak? Halo, perkenalkan nama saya Desi Victoria dari Anak Farma 1 juga. Halo juga, ternyata teman kita juga ya. Ini bisa dipanggil apa, Mbak Desi atau apa? Mbak Desi aja. Mungkin Mbak Victoria. Jangan. Atau mungkin Mbaknya ada keturunan-keturunan? Oh, dari iya. Sebenarnya di sini kita tahu nggak sih mau bahas apa, Mbak? Nggak tahu nih bahasa apa dong. Kita di sini akan membahas Tentang dinasti politik. yang sedang hangat. Nah, Ya mungkin ini sih yang lagi hangat-hangatnya di negara plus 26 ini, gitu kan? ya tahu Mbak Desi, tahu nggak sih dinasti politik itu apa? Mungkin secara singkat lah, secara pengetahuan aja lah. Kalau menurutku sih aku nggak terlalu mengikuti ya tentang politik di negeri ini, tapi dinasti politik menurutku itu kayak pejabat akan turun, akan habis jabatannya, terus akan diturunkan ke keturunannya, ke anaknya atau ke istrinya. Oh berarti kayak sistem kerajaan dahulu ya berarti. Betul. Berarti diturunkan lagi ke keturunannya sampai keturunannya. Berarti kan kayak keturunan bangsawan gitu ya berarti terus menerus sampai anak cucunya. Boleh. Dan isi menambahkan ya, dinasti itu merupakan sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang saja. Betul kata Pak Desi tadi, seperti pejabat yang ingin lengser atau sudah mau habis masa jabatannya akan diturunkan ke anak-anaknya kayak gitu. Tapi kalau menurut pendapatku nih ya, kalau sistem seperti itu sih kalau di negara demokrasi seperti kita ini mungkin nggak pas ya sih. Ya, Pak. Karena kan kita negara demokrasi yang kepala negaranya adalah presiden. Dan dia itu dari rakyat juga. Terus dia mencalonkan, terus dipilih rakyat, kembali lagi untuk rakyat gitu kan. Boleh. Dan apakah wajar apabila jabatan seorang kepala pemerintah diteruskan oleh anak, istri atau kerabat dekatnya? Seperti yang kata Iya, saat itu wajar sih, kecuali negara itu negara kerajaan. Maksudnya sistemnya itu, sistem pemerintahnya itu masih kerajaan. Manut ke kerajaan yang dahulu gitu kan. Seperti Inggris. Ngapain jauh-jauh ke Inggris? Indonesia juga ada loh. Oh iya, tahu. Iya, ada di daerah Jawa Tengah itu. Oh baru tahu loh nih. Kalau nggak salah sih Solo. Kalau nggak salah ya, Iya. soalnya bukan hanya di Solo saja, di Jawa Tengah ada sistem kerajaan kayak gitu. Seperti Sultan Hamengkubuwono 12. Nah, masih banyak tuh keturunan kerajaan, cuman itu hanya dinasti aja, bukan Dinasti politik. Nah, kita akan iya. Di sini kita akan langsung ke fokus ke dinasti politik. Dan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan. Adanya keinginan Keinginan dalam dirinya sendiri untuk memegang sesuatu kekuasaan. Gimana nih menurut Mbak Desi nih? Gimana tentang pertanyaannya keberapa ini? Kedua ya? Pertama. Oke, ya, pertama. Jadi lebih ke nama, mungkin namanya itu nggak mau redup gitu loh. Iya. Nama pemimpin tersebut nggak mau redup dan ingin terus naik dan diteruskan oleh keturunan. Jadi dia tuh kayak rodanya itu harus dipatok, nggak boleh kemana-mana ya. Sedangkan roda itu berputar, nggak mungkin di atas terus, Mungkin diganjel gitu. Oh, bisa jadi. Diganjel pakai apa? Nggak tahu. Kan kita juga mahasiswa mungkin belum bisa ngerti lah tentang politik itu kayak gimana. Tapi mungkin suatu saat kemungkinan misalnya Mbak Desi nih jadi ketua DPR, boleh sekali jadi dalam perwakilan rakyat. Tapi pesanku satu sih kalau mau jadi itu, jangan korup. Nah. Ya itu.
Yang kedua, adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa dan pengikut kelompok tersebut. Contohnya seperti apa nih Mas? Banyak nih contohnya seperti partai A, partai Perindo. Itu kan bentuknya banyak ya. Cuman nggak sebanyak partai PDIP. Oke. Dan yang baru-baru ini kayak partai PSI kayak gitu. Nah, Yang katanya bocil itu ya. Iya. Oke, yang partai baru-baru ini sempat booming lah, Iya. sempat naik. daun. Naik Karena daun. partai PSI tersebut juga memberikan wawasan kepada Gen Z untuk bergabung dalam partai tersebut. Karena itu memang partai yang disediakan atau dibuat untuk Gen Z kayak kita kayak gini. Jadi kita boleh gabung gitu. Boleh. Ada dong open recruitment-nya kalau Iya. saya dia ada. Kalian bisa bantu. Berarti boleh nih buat kalian yang suka politik, Nah, apalagi boleh yang masuk ke partai PSI. nah, Apa kunjungi itu? aja Di web nanti di web saya PSI. kasih di bawah Oke. ini. Nah, Oke, lanjut. Jangan masuk ke TV. Kok gitu? Terus yang ketiga, karena kok gitu kenapa? Karena PDIP itu Apa nih? Apa nih? Apa Apa nih? nih? Kok langsung? enggak, maksudnya partai itu partai bagus. Oke. Dan maksudnya open recruitment-nya itu bukan kayak kita gaji kayak gini yang berpolitik tinggi gitu lah. Yang di Sudah. Berarti kita yang bocil-bocil Iya. nih yang nggak bisa masuk ya. Itu nggak boleh ya. Dimana orang-orang yang udah dewasa Oke. dikasih tempat duduk nggak dengerin malah Dewasa duduk. dalam Iya. dewasa dalam umurnya toh. Iya. Enggak pemikirannya. Heeh. Dikasih wawasan kok malah main Candy Crush. Yo. Itu kan kakak gimana gitu ya. Emang Candy Crush bisa spin? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Baru tahu aku soalnya nggak pernah. Sampai Candy Crush yang kedua itu. Oh, Iya. iya. Oke, lanjut lagi. Jadi lanjut yang ketiga, adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Nah, ini yang agak Riskan. iya banyak banget nih di negara plus 62. Plus 26. Plus 26. Maaf. Boleh. Itu yang plus 62 enggak kok baik-baik aja negara. Kan negaranya tentram, aman dan damai. Ya. Ini tuh di Konoha. Nah, seperti yang itu gubernur Papua yang sekarang ditangkap karena suap. Oh, Baru belum dengar. tahu. Ah, belum dengar. Tahu nggak suapnya berapa itu? Berapa? 6,8 miliar. Itu uang. Itu uang. Nah itu antara pengusaha dan apa gitu. Dan dia disuap, Aduh. divonis penjara 10 tahun, 10,2 tahun. Kok Tapi itu dibanding lagi, Aduh. divonis cuma 8 tahun. kok bisa? Kata hakimnya sih emang disuruh 8 tahun. Nggak tahu, mungkin kesuap juga. Aduh. Hakimnya juga penegak keadilan kayak gitu. Harusnya mana nggak sih? Iya. Sebagai penegak hukum itu. Tapi Apalagi yang sekarang itu kayak kopi Sianida sudah 7 tahun di Indonesia belum Sudah. selesai. Aku nggak tahu sih, nggak terlalu, bukan nggak tahu ya, nggak terlalu mengikuti, Politik ya. bukan politik ya, itu yang tadi kasus yang Bukan Sianida. Oh, ada siapa namanya? Jessica. Nah, Jessica. Iya. Jessica siapa? Malah langsung. Nah, itu kan Itu kan udah rencana 7 tahun kan Nah, dalam setahun. setahun. Tapi baru diungkit lagi itu tahun ini. Bulan-bulan kemarin itu panas-panasnya. Tapi nggak terlalu mendalam sih, cuma tapi kemarin dia sudah ngumpulin 3.100 lawyer iya untuk membela dia. untuk membela nama baiknya dia. Kenapa? Karena dia emang nggak bersalah. Oke. Oh, tapi ini beneran dia tuh nggak bersalah. Nggak bersalah sih, soalnya dia dalam posisi itu dia cuma duduk dan Meselin kopi. iya mesin kopi aja. Dan dari sianida itu nggak bisa dilihat dari kopinya. Terus katanya apa? Itu dokter yang
forensik. Ya, Nah, pakar cyanida itu kan Mirna ya. Mirna itu di Ya, lambungnya bangsa. ditekan, itu tuh nggak ada bau cyanidanya. nggak ada cyanida emang akal-akalan kayak itu kan di rumah sakit kan bisa tuh diakalin kayak gitu. Terus kayak tadi yang kafenya itu kopi Itu bisa. itu bisa. Nah itu masuk ke pertanyaan nomor 3 kayak sekarang kayak gini. Iya sih. Nah, lu punya uang tuh tidak. Dan pertanyaan yang nomor 4, Kak Beri sih mungkin Mbak Desi menyiapkan gini ya. Aduh. Takutnya pulangnya nggak aman. Aman kok, aman. Sampai kepala ada Mbak. Yang keempat, adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Seperti Lukas NMB tadi yang dulu disuap dan cuma membayar 17 miliar aja balikannya. Aduh, lah itu yang sisanya itu kemana? Apakah buat dia senang-senang? Dan sekarang marak-maraknya korupsi itu kemarin nggak tahu siapa lupa cewek korupsi dana sekitar 4 miliar. Kecil kan? Kecil. Buat kita nggak kecil ya. Ya. Itu suatu jumlah yang Maksudnya besar. kalau korupsi 4 sampai 2 miliar kan kecil. Cuma dibayar 2,1 miliar dan sisanya itu ditanya hakim, dia tuh nggak tahu kemana uang itu. Gimana tuh tanggapannya Mbak Desi mengenai korupsi di negara plus 26 ini? Kalau korupsi di sini sih nggak bisa dihentikan ya, karena dari dulu zamannya, kalau aku baca dan dengar zamannya, tahu itu nggak kerja paksa itu nggak? Kerja paksa yang buat jalan Anyer Panarukan, Oh, ya. yang Dendles, Ya. itu katanya kan Dendles kan bayar ya, bayar ke rakyat-rakyat. Nah itu tuh disalurkan ke gubernur masing-masing. Nah sama gubernur masing-masing itu nggak disalurkan ke rakyat kan, dari zaman dulu aja udah korupsi ya, gimana dengan sekarang? Tapi kalau negara 2 plus 26 ini memang hukumnya sangat-sangat rendah Iya. gitu ya. Bukan kok Bukan rendah. hukumnya yang rendah. Hukumnya itu emang ada, udah tegak. Tapi Ya. cara mereka penegak hukumnya itu mengoperasikannya itu loh, nggak secara Iya. hukumnya ini gitu loh. Ketua KPK ini gimana? Tolong ya Ketua KPK mohon di Senggol dong. Iya, senggol dong. Untuk korupsi ya. Terus kalau emang tapi kalau di Jepang korupsi 100 yen tau nggak, cuma 1 koin itu aja bisa dihukum mati. Di Jepang. Ya itu bagi mereka negara-negara yang maju ya, negara-negara maju. Kan kita negara yang Ada hak asasi ada manusia. dia. Kena HAM. Iya, kalau Iya tahu, kalau itu tahu aku. Ya maaf ya, tak potong. Soalnya apa ya? Mereka itu menegakkan hukum kayak gitu, biar kan apa ya? Kayak cerah gitu. iya, cuman negara Jepang kan terkenal dengan negara yang disiplin loh. iya. Dan aku pernah lihat di YouTube itu kayak orang Jepang itu dengan sekiranya dia udah apa kayak raganya jiwanya masih bisa bekerja, ya udah dia bekerja seadanya. Soalnya di sana itu dididik apa ya, kayak Ya harus benar-benar ya kayak kerja keras banget gitu loh. Kayak di sini kan di negara plus 26 ini kan apa ya? Kayak Terus 26 ya. plus 26 ya guys, bukan plus 62 diingat lagi Bukan. plus 26. raganya itu masih utuh gitu kan, semangatnya Masih kuat. ya masih kuat lah, masih kuat. Tapi mereka memilih untuk minta-minta, nggak Tidur di kursi yang nyaman. apa itu kursi yang nyaman. Aduh, kursi apa itu nggak tahu. Ya, ada Yang sebenarnya. iya. Terus ngomong soal korupsi itu kan, yang korupsi kan orangnya kan pintar kan ya. Nah, menggunakan kepintarannya itu loh dengan salah. Sih benar. Orangnya pintar, dia memang pintar. Kenapa harus makan uang haram? Ya sudah dikasih sama. Ya itu tadi Oh, yang ya. dari ingat nggak kata buah gitu. Iya. Iya, boleh. Bener kan? Iya. Kata buah gitu. Gimana? Boleh.
Apa itu? Apa lupa? Apa sih? Oh ya, kerja itu harus ikhlas. Dan kita kerja juga nggak boleh sekedar cari uang saja. Kita Cari ridho. Ya, kita cari itu. Ya. Dengan itu ya uang kan akan datang sendiri. Dan dari uang itu kan uangnya halal, berarti mereka ikhlas. Ya. Kalau mereka ikhlas kan uangnya akan ini ya, bukan babi. Oke, dari sini kita bakal ngasih kesimpulan ya. Iya, Nah, kesimpulannya itu adalah melakukan pencegahan agar masyarakat paham bahwa politik itu harus memahami konteks-konteks politik tersebut juga. Jadi kita juga mahasiswa ini kita juga harus paham politik di dalam ini. Biar apa? Biar kita tidak salah untuk memilih lah. orang, ya, boleh memilih orang. Jadi kita sebagai orang yang menuju ke orang dewasa. Ya enggak sih, sebenarnya kita udah dewasa sih. Cuman kan ya kita harus lebih pintar, bijak, memilih lah. Dan kemudian membangun budaya rasional dalam memilih yang tadi disebut Mas Irfan. Politik dinasti atau dinasti politik sudah berakar, benar-benarnya secara langsung tidak mungkin. Tetapi itu bisa kita cegah. Oke? Dan sarannya, maka dari itu dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita, yaitu Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunannya. Jadi ingat ya guys, kita itu negara demokratis, bukan monarki. Oke, sekian dari podcast kami. Ya. Terima kasih atas penonton kita yang sudah hadir pada Terima siang hari kasih. ini. Terima kasih buat teman-teman yang ingin menonton podcast kami. Mohon maaf ada kata saya. Ya, memang ada salah kata atau Yang tentunya banyak salah kata. kata-kata yang agak serem mungkin, dan teman-teman harus bijak ya. Ya. Oke, terima kasih. And dadah guys, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.